Jadi alhamdulillah perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan ya melalui jaksa penuntut umum. Insya Allah akan naik tahap 2 dan kita kawal di pengadilan. Dan alhamdulillah juga undang-undang darurat sudah disematkan dalam perkara tersebut. Pak RT dengan kawan-kawan mendapat ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Doa gitu loh, dibubarin pakai kekerasan. Itu akhlak Zionis, tau gak lo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berperang itu dengan orang-orang yang memang mengajak perang, bukan dengan orang-orang yang lagi berdoa loh. Malu banget gitu, kayak Shalom saudara gereja, YouTube, bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini, saya membagikan kepada kita semua ada satu cuplikan video yang dimana kasus penganiayaan terhadap pemudi Katolik kemarin, yang dimana di saat mereka melakukan doa rosario, kemudian ada seorang RT yang memprovokasi sehingga terjadi penganiayaan, dan bahkan terjadi pembacokan. Nah teman-teman, kasus itu jadi buntu, ya kemudian ada satu pengacara yang dimana ada undang-undang darurat yang menjerat pelaku, yang dimana dihukum mereka atau divonis mereka di atas 15 tahun penjara, dan bahkan ada banyak saudara-saudara. Kita muslim yang bahkan menangis melihat kelakuan saudara-saudara seimannya sendiri melakukan tindakan penganiayaan tersebut, pembubaran ibadah terhadap agama Kristen. Mari kita simak saja videonya yang berikut ini. Dari peristiwa persekusi agama di Unpam, di Victor ya, di Pamulang atau Setu tuh ya, pokoknya yang kemarin lah ya, yang viral. Jadi alhamdulillah perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan ya melalui jaksa penuntut umum. Insya Allah akan naik tahap 2 dan kita kawal di pengadilan. Dan alhamdulillah juga undang-undang darurat sudah disematkan dalam perkara tersebut. Pak RT dengan kawan-kawan mendapat ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Jadi ini buat efek jerah. Saya beberapa kali mencoba untuk dihalang-halangi oleh oknum-oknum tertentu dengan merebut surat kuasa, dengan merayu para pelapor agar tidak memakai jasa saya, dengan menjelek-jelekan saya sebagai pengacara tidak laku dan lain-lain. Saya tetap bersikukuh. Ya, alhamdulillah akhirnya perkara ini perkara tercepat, perkara penistaan agama tercepat yang ditangani oleh polisi. Rekor. Kenapa? Karena kerja kami tim lawyer dari Petir, Persaudaraan Timur Raya. Di bawah komando saya. Jadi banyak sekali orang-orang yang berupaya untuk menekan mental dari si pelapor dan saksi, mencoba untuk mengganti kuasa, mencoba untuk menghalang-halangi, menggiring mereka ke kelurahan agar berdamai dan lain-lain, termasuk penawaran-penawaran mempermudah biaya kuliah dan lain-lain. Ya, ini yang membuat saya miris. Padahal ini isu agama yang selalu berakhir dengan materai 6.000. Sekarang materai udah 10.000 ya. Selalu isu agama kaum minoritas yang selalu berakhir dengan materai. Makanya sekarang saya nggak mau, saya pertahankan terus walaupun banyak orang yang ingin mengambil alih perkara ini. Alhamdulillah belum nyampe seminggu ini udah mau tahap 2. Semoga saja ini segera diadilkan. Saya akan kawal terus di pengadilan. Ya. Jadi kepada pemerintah Indonesia, tolong ini diperhatikan, jangan diam aja, ini isu nasional. Jangan melihat siapa yang membawa perkara ini.
Jangan melihat siapa yang mengawal perkara ini. Kalau ada yang bilang saya pengacara nggak laku lah, pengacara nggak berbobot lah, terserah kalian. Selama saya nangani perkara nggak pernah gagal. Seumur saya jadi pengacara, saya tidak pernah kalah. Hanya beberapa kali draw. Ingat, hanya beberapa kali NO. Ya, sisanya saya menang. Ya, jadi sehingga dalam kemenangan itu saya bisa kaya raya. Jadi jangan pernah menyepelekan seseorang. Ya, khususnya orang-orang yang menghasut klien saya ini. Ya, saya pengacara tidak pernah kalah. Silakan umumkan di dunia dan dimanapun. Saya tidak pernah kalah selama menjadi pengacara. Ya, kalaupun ada perkara yang di hold, bukan berarti saya kalah, tapi saya sedang mencari cara untuk menggugat balik. Ya, jadi gitu. Saya tidak pernah kalah. Mohon maaf kalau Anda menyepelekan saya tidak pernah kalah dalam menangani perkara. Ya, sehingga nama saya besar saat ini. Jadi bukan saya sombong, menyombongi orang sombong itu wajib. Ya, karena orang itu udah memfitnah saya. Terima kasih, saya akan buktikan. Ini akan diancam hukuman berat, RT dan lain-lainnya. Tidak ada damai, dan jangan coba-coba masuk. Yang lain ya, makasih. Tangerang Selatan bagaimana sikap dalam penegakan hukum menurut Bang Hercules? Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hercules sangat prihatin dengan kejadian yang terjadi di Kabupaten Tangerang Selatan yang saudara-saudara dari umat Nasrani yang mengadakan doa di tempat tinggal mereka, tapi tiba-tiba diserang oleh orang-orang dan yang mengaku orang-orang Muslim. Ya, jadi saya sebagai orang Muslim dan saya prihatin sekali dengan kejadian itu. Kenapa itu harus terjadi? Orang berdoa kok orang harus minta izin? Ya, negara kita ini adalah negara berpancasila, negara dari Sabang sampai Merauke, berbagai agama. Kalau namanya negara orang berdoa bersama jadi dari saya pribadi prihatin dan saya pribadi juga mengharapkan para penegak hukum untuk menangkap pelaku-pelaku oknum yang atasnamakan Muslim untuk mengganggu atau menyerang, bahkan ada yang terjadi pembacokan. Nah, ini harus para penegak hukum, terutama bapak-bapak dari kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolres dan seluruh jajarannya untuk menangkap pelaku-pelaku itu jadi dan masukkan mereka ke penjara supaya membuat efek jerah dan lain-lain nanti tidak akan terjadi lagi dan tidak berulang lagi mengatasnamakan Muslim. Hanya teman-teman agama Muslim. Agama Muslim ini di Indonesia paling susah di Indonesia. Jadi ini akan merusak nama besarnya umat Muslim. Jadi saya pribadi mengharapkan untuk Bapak Kepolisian, Kapolres, Kamsen untuk menangkap semua pelaku-pelakunya dan dimasukkan mereka ke penjara semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian, saudara seiman gue, sesama umat Islam yang membela Palestina mati-matian tapi masih intoleran di negeri sendiri, dengerin. Alasan kalian mendukung Palestina itu adalah karena adanya penindasan, bener kan? Ada orang Islam yang sholat di masjid, dibom masjidnya. Orang Kristen yang ibadah di gereja, dibom gerejanya, bener kan? Nah, itu kelakuannya siapa? Zionis kan? Zionis. Nah, bedanya apa sama kalian? Orang Protestan membuka tempat ibadah di rumahnya, digerebek, dibubarin, gak diizinin dengan alasan itu kan bukan rumah ibadah, nggak boleh tuh, nggak resmi tuh, masa ibadah di rumah? Ya gimana mau ada izin resmi, orang setiap mereka minta surat perizinan aja tuh nggak pernah disetujui, nggak pernah dikasih keleluasaan untuk ibadah. Nah, baru-baru ini nih orang Katolik lagi doa rosario, lo bayangin lagi doa gitu loh, dibubarin pakai kekerasan. Itu akhlak Zionis, tau nggak lo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aja berperang itu dengan orang-orang yang memang mengajak perang, bukan dengan orang-orang yang lagi berdoa loh. Malu banget gitu, kayak gue minta maaf ya, maaf. Saya melihat makin kemari semakin marak dan semakin banyak ya kumpulan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan
agama tertentu, dalam hal ini ya oknum-oknum umat muslim yang kemudian membubarkan ibadah agama-agama lain non muslim dengan alasan, dengan dalih bahwa kemudian tempat ibadahnya tidak mempunyai izin. Saya tidak mau membahas terkait unsur-unsur hukumnya, ya, karena ini sudah terlalu umum, ya. Saya mau memperjelas asasnya. Ketika orang berkumpul untuk beribadah, katakanlah diadakan atau didirikannya rumah ibadah, dan kemudian rumah ibadah itu tidak memiliki izin, ya, katakanlah tidak memiliki izin, itu ranahnya administrasi. Dan dalam konteks administrasi ini tupoksinya, ya, penyelenggara pemerintah yang mengurusi administrasi tersebut. Tidak ada urusannya kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan agama-agama tertentu itu kemudian turun tangan untuk membubarkan orang beribadah. Ini namanya perlakuan main hakim sendiri, ya, gitu loh. Kalau kemudian, ya, masyarakat merasa bahwasannya adanya kelompok orang beribadah yang tidak memiliki izin, yang kalian demo itu kantor pemerintahnya. Kalian pergi ke kantor pemerintah, kantor wali kota, ya, kemudian atau ke Kementerian Agama, kalian tanya, kenapa kelompok itu bisa beribadah tapi rumah ibadahnya belum ada izin? Kesana kalian tanya. Bukan kemudian orang beribadah kalian datang untuk membubarkan. Saya sebelum membuat video ini, saya sudah berkonsultasi dengan para sesepuh, ya, sesepuh saya yang sangat saya hormati, para kiai-kiai. Tidak ada satupun dari kiai-kiai yang saya datangi menyatakan bahwasannya umat Islam itu tidak memperbolehkan umat lain untuk beribadah. Nggak ada itu. Ya. Sahabat gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar. Atau saudara bingung mau jawab apa? Saudara cukup tulis di kolom komentar Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus Maha Dahsyat, itu aja tulis di kolom komentar itu. Membuat kami tim gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata, itu adalah infus untuk kami terus mengumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel gereja YouTube. Dukung terus channel gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe channel gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber. Karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber. Maka dari itu harapan kami, tim gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber. Makanya kami berharap saudara dan sahabat gereja YouTube setelah menonton video, jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain, agar kiranya channel gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cukup rupiah 10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak, menjadi bagian pembagian Alkitab gratis.
Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yap, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa, terjadi 1 juta penduduk Kristen, Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan Rp10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04211003420566 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.